Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sehat selalu Bu Guru berdua. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat Pak Yanto. Luar biasa. Nah, pada pertemuan kali ini perkenalkan nama saya Haryanto SPD, Guru PJOK dari Kabupaten Sumbawa Angkatan 11 tahun 2024. Saya sebagai observer pada kegiatan kita pada hari ini, dan saya persilakan kepada Ibu Coach, yaitu Ibu Dwi Marisa dan Ibu Supi menjadi Coach. Ya, saya persilakan untuk memperkenalkan namanya, perkenalkan dirinya. Terima kasih Pak Yanto. Sebagai observer kita malam ini di sesi 1 ini Pak ya. Siap. Perkenalkan saya Ibu Dwi Arica Martiani. Saya mengajar di SMA N1 Batu Layar. Saya CGP dari Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ibu Supiati, SPDSD. Nah, saya mengajarnya di SD Negeri Leseng, Muihulu, Sumbawa ini, Kabupaten Sumbawa NTB. Nah, di sini saya selaku coach ya malam ini, hari ini. Ya, baik, terima kasih Ibu hebat berdua sudah memperkenalkan namanya. Nah, ada 3 sesi nanti yang kita berdiskusi pada malam hari ini. Nah, sekarang ini tentu banyak hal yang akan kita diskusi. Nanti kita akan berbagi waktu. Saya menjadi sekarang ini sesi 1 saya menjadi observer. Nah, sekarang ini tentu akan saya memberikan sebuah pertanyaan kepada coach saya yang akan melakukan dengan coachnya. Nanti tentu ada refleksi lupa ini ada kompetensi yang akan dicapai oleh coaching sama coachnya. Nanti kemudian ada 3, ada spesifik kompetensi. Nah, baik, sebelum saya lanjut, sudah siap bagaimana persiapannya coaching kita, pertemuan kita menggunakan alur tirta ini, Bu Dwi? Iya, alhamdulillah hari ini insya Allah siap Pak Yanto ya. Karena kita sudah omong-omong dengan Bu Supi tentang banyak hal yang akan diungkapkan, akan dicurhatkan malam ini pada sesi coaching kita. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sesuai dengan alur yang di LMS itu ada tentu kita mempunyai rubrik penilaian. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada coach saya pada hari ini. Yang pertama itu, potensi apa yang ingin Ibu Dwi capai dalam coaching sama coachingnya nanti? Kompetensi yang ingin saya capai ada 3 di sini. Pertama, hadir secara penuh. Kemudian memberi rasa pada proses coaching nanti. Dan ketiga, saya berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan alur tirta itu Pak Yanto, ya, bersama coach saya. Ya, luar biasa Bu Dwi. Nah, baik. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua saya akan gunakan Bu Dwi. Yang kedua ini adalah, nah, bagaimana spesifiknya potensi mana yang lebih Ibu Dwi kembangkan nanti di dalam alur tirta itu? Ada 3 tadi yang diucapkan sama Bu Dwi. Oke. Karena saya ingin menggali lebih dalam tentang permasalahan coach saya nanti, saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam proses coaching yang akan saya lakukan malam ini. Berarti kompetensi intinya berarti spesifiknya itu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Dwi ya. Baik. Nah, baik. Yang ketiga ini Bu Dwi bisa diceritakan secara spesifiknya ada indikator yang akan Ibu Dwi capai nanti dalam coaching kita pada hari ini.
Oke. Karena saya munculkan pertanyaan berbobot yang lebih dominan nanti saat proses coaching, saya harapkan coach saya nanti bisa mencari solusi dari permasalahan dia hadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang cukup saya gali dari coach saya, sehingga potensi untuk menemukan solusinya bisa lebih cepat, mungkin akan lebih baik juga nantinya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sudah bisa saya tangkap apa yang akan disampaikan. Yang pertama tadi sudah untuk menggali potensi ya coachnya Bu Dwi ya, itu intinya menggali potensi coachnya sehingga kita menjadi coach itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi kita menggali potensi dan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, terima kasih. Nah, silakan nanti kita bertemu lagi di setelah Ibu coaching memberikan atau menggali potensi yang ada di coach ya. Ya, saya persilakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yanto sebagai observer kita malam ini. Pada coach saya, selamat malam ini. Assalamualaikum Bu Supi. Mohon maaf masih mute. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Supi malam ini? Alhamdulillah, baik Bu. Meskipun malam tidak menggugurkan kewajiban dan keinginan kita untuk curhat Bu ya. Ya. Tetap semangat lah meskipun malam, kita tetap melakukan coaching ini. Insya Allah. Oke Bu Supi, malam ini apa ini yang ingin kita bahas? Tentang apa? Enggak begini Bu. Nah, di sini kan saya punya masalah ini di kelas karena saya mengajarnya di kelas 1 sekolah dasar. Nah, permasalahan yang saya hadapi sekarang di mata pelajaran matematika Bu. Nah, permasalahannya masih kurangnya anak-anak itu memahami tentang materi pengurangan Bu. Nah, artinya pengurangan pada dasarnya yang bisa mereka menggunakan jari tangan, artinya masih di angka-angka kecil mereka bisa. Artinya dengan menggunakan jari tangan, angka kecil bisa mengurangkan. Nah, tetapi kalau misalnya sudah di angka 2 digit artinya tidak ada lagi bantuan tangan, harus menggunakan alat-alat bantu lain. Nah, disitulah masih kurangnya anak-anak saya dari masalah pengurangan. Nah, misalnya sekarang setelah Bu Dwi mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, kira-kira nih Bu, bagaimana solusi yang saya bisa ambil setelah saya punya masalah seperti itu? Baik. Jadi masalahnya itu terhadap siswa yang belum bisa berhitung gitu Bu ya? Ya, itu situasinya berarti saat ini. Situasinya ya. Bu Supi sedang bermasalah, bingung dengan anak-anak yang masih belum bisa berhitung gitu ya. Kira-kira materi pengurangan. Dalam materi pengurangan khususnya. Ya, khususnya. Kemudian kalau seperti itu kira-kira Bu Supi ada ide tidak untuk bisa membantu siswa Ibu ini? Nah, kemarin kan begini Bu, anak-anak itu sudah saya anjurkan untuk membawa itu loh, seperti alat hitung, bantu hitung itu. Nah, tetapi dengan bantuan alat itu pun anak-anak saya masih bingung. Karena ada alat bantu yang seperti mereka bisa beli atau gunakan seperti 10 sampai 100 biji itu kadang-kadang anak murid saya juga masih bingung. Nah, untuk itu saya menggunakan sekarang ya menggunakan alat peraga yang saya gunakan, dan baru 1 kali saya gunakan itu, tetapi kan baru berapa persen yang paham. Nah, mungkin selain alat bantu itu, alat-alat peraga lain juga saya pakai. Mungkin ada masukan atau bagaimana Bu Dwi untuk kalau dari alat peraga yang baik, mohon maaf saya potong. Kalau dari alat peraga yang Bu Supi gunakan, kira-kira ada nggak kriteria khususnya supaya lebih mudah anak-anak pakai gitu? Nah, alat peraga yang saya pakai
kemarin sih saya masih mengandalkan ya seperti benda-benda yang jarang mereka lihat. Nah, sekarang saya punya ide ini. Nah, seandainya saya menggunakan barang-barang atau yang biasa mereka dengar, barang-barang yang biasanya mereka lihat, seperti misalnya menggunakan pensil atau, pensil warna, seperti itu yang saya pakai. Bahkan, buah kadang-kadang saya pakai alat peraga itu. Nah, misalnya saya kasih contoh ini, kadang-kadang saya menulis di papan tulis itu ada misalnya ada 10 buah, kalau dikasih temannya 2 berapa sisanya, atau 12 buah dikasih temannya 5 berapa sisanya. Ya seperti itu aja yang saya pakai dulu Bu, untuk sementara. Oke. Berarti Bu Supi ini menggunakan benda-benda konkret sebenarnya ya, Iya. yang dekat dengan mereka. Lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Adakah kira-kira alternatif lain Bu selain benda-benda konkret yang bisa dipakai untuk anak-anak yang lebih mudah mungkin, atau yang, apa mungkin itu kurang menyenangkan bagi mereka alat-alat yang digunakan itu? Ya seperti itu. Nah makanya, itu kan materi itu baru berapa kali saya kasih, kemungkinan nanti saya coba yang lain-lain lagi, misalnya kalau misalnya Ibu bisa kasih saya masukan atau saran apa yang cocok untuk saya gunakan supaya anak murid saya itu bisa senang, menyenangkan di pelajaran matematika dan khususnya di materi pengurangan yang lebih digit 2 angka itu. Oke, baik. Mungkin Bu Supi membutuhkan bantuan pihak ketiga dalam hal ini. Seperti itu saya, Siapa Bu. kira-kira kalau misalkan Bu Supi membutuhkan pihak ketiganya, siapa kira-kira orangnya yang bisa mendukung supaya keresahannya Bu Supi ini bisa teratasi seperti itu? Iya, mungkin gini Bu ya, setelah saya mencoba beberapa kali, nah tetapi, saya lihat misalnya pembelajarannya kurang menyenangkan, artinya saya bilang kurang menyenangkan, artinya anak-anak masih ada beberapa yang belum paham. Nah di situ saya, mengambil solusi misalnya, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya yang ada di lingkungan sekolah saya minta bantuan mereka, saya minta saran mereka. Nah bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi untuk siswa-siswi saya yang di kelas 1 ini di mata pelajaran matematika, khususnya di pengurangan digit 2 angka. Itu, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Bahkan kalau perlu saya akan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah saya. Oke, baik. Seperti itu, Bu. Berarti oke, itu rencana ke Itu depannya, Bu, rencana ya? saya. Rencana. Iya, ke depannya. Rencana itu apakah sudah dicoba atau baru sekedar rencana? Nah, karena begini, Bu, sekarang saya berpikir kemarin saya membuat misalnya anak-anak itu belum saya pisahkan seperti modul ajar yang berdiferensiasi itu, Bu. Itu yang sudah saya coba kemarin, artinya saya memisahkan tingkat anak-anak yang sudah tinggi, dia artinya sudah paham, kan saya bagi 3 kelompok, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, di situ saya pisahkan Ya. untuk, supaya mereka sama-sama menerima materi yang sama, tingkat, pemberian materi atau soal itu yang saya bedakan. Nah, untuk itu kemarin itu sudah saya coba karena pembelajaran matematikanya kemarin. Nah, alhamdulillah ya adalah bisa berubah. Oh, berarti usaha Bu Supi sampai ada perubahan, berarti progresnya bagus ini, Bu. Ya, Ya kan? alhamdulillah, Bu. Oke. Kira-kira berapa persen tuh, Bu, progres karena yang di sudah sit didapat? Oh ya, masih, mungkin karena, ini yang menjadi masalah saya, mungkin sampai 50%, Bu. 50% ya? Iya. Kalau 50%, dengan mapel hitungan sepertinya lumayan lah. Ya, lumayan untuk anak kelas 1, apalagi ini kan baru pengenalan, Bu, ya. Iya. Baru materi awal mungkin pada anak kelas 1 ini butuh adaptasi lebih banyak sepertinya Bu Iya. Supi. Iya. Ya, semoga Bu Supi tetap semangat, Bu, ya. Pasti ada jalan untuk ini. Iya, insyaallah. Oke, baik. Nah, setelah Ibu bisa mengkalkulasikan persentasenya ini, ke depannya kira-kira apa nih, Bu, langkah awal
langkah selanjutnya yang ingin dilakukan supaya hasilnya bisa meningkat nanti ke depan? Iya. Setelah saya melakukan beberapa hal, kemungkinan saya akan mencoba mengganti metode pembelajaran saya, terus alat-alat peraga yang saya gunakan akan saya tingkatkan supaya anak-anak saya lebih paham. Gitu. Saya akan mengganti alat-alat peraga yang saya gunakan yang lebih dekat dengan mereka, saya sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak saya yang masih kelas 1 SD, Bu, yang mereka bisa dengan mudah mereka pahami di materi itu. Oke, baik. Kalau saya lihat Bu Sufi juga sudah mengevaluasi diri ya. Ternyata sudah banyak yang Ibu lakukan ini dari awal menemukan masalah ini, kemudian membaca bagaimana alur pergerakan masalahnya sampai ternyata Bu Sufi bisa ini mengevaluasi diri. Oh, ternyata harus merubah metodenya supaya lebih jitu gitu ya kepada anak-anak nanti pelajarannya. Bagus sekali Bu Sufi. Kalau saya lihat Bu Sufi ini sudah bisa loh menemukan solusi sendiri untuk masalahnya ya. Karena belum begitu porsennya ya makanya dari itu saya ingin mungkin ada tambahan dari grup saya, makanya saya berkonsultasi. Seperti itu. Oke Bu Sufi. Saya mencoba menggali lebih dalam lagi sebenarnya. Kalau dari coach, solusi saya harapkan tidak terlalu banyak karena nanti bukan motivasi intrinsiknya yang dikeluarkan oleh Bu Sufi gitu. Harapannya Bu Sufi nanti yang mengeluarkan solusinya supaya lebih kuat lagi dalam menjalankan solusi itu. Ibu Sufi nanti ya, harapannya seperti itu. Oke. Ada yang kita bicarakan lagi, Bu? Mungkin setelah saya mendengarkan, saya lebih lega sudah bisa bertanya kepada Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang. Mungkin itu saja, Bu. Oke, Dari baik. saya. Perasaannya berarti sudah lega, Bu ya? Alhamdulillah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Semoga harapan untuk bisa meningkatkan persentase keberhasilan Bu Supi di dalam mengakomodasi anak-anak nanti terlihat setelah mungkin 2-3 minggu ke depan. Ya, karena saya paham ini materi baru di anak kelas 1 pula, jadi memang butuh usaha yang lebih ekstra sepertinya, Bu, untuk kita ajarkan mereka, untuk bimbing mereka supaya lebih paham tentang materi pengurangan ini. Iya. Apalagi kalau diberikan soal cerita mungkin anak-anak literasinya masih terbatas begitu kan, Bu ya? Jadi butuh mereka untuk mencerna sepertinya bahasa yang kita berikan, kemudian metode yang kita pakai seperti itu. Iya. Iya, Bu. Baik Bu Supi. Iya, Bu. Terima kasih waktunya ini Bu Supi. Sudah mau menemani kita curhat-curhatan dan saya gali-gali tentang Bu Supi ini permasalahannya. Saya juga semoga kedepannya nanti solusi lebih baik Ibu Supi dapatkan ya. Kita akan sambung lah nanti perbincangan kita tentang keberhasilannya Bu Supi yang lain setelah sesi coaching kita pertama ini. Iya. Nah, jangan Bu Supi ya. Ya Bu. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya, atas saran-saran yang Ibu berikan. Nah, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Supi. Assalamualaikum. Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Setelah saya mendengar percakapannya luar biasa, diskusinya yang begitu alot, dengan begitu hikmat. Nah, saya juga akan mengulang lagi pertanyaan tadi Bu Dwi. Seperti nomor 1 itu udah kompetensinya itu sudah kelihatan, kompetensi yang ingin dicapai sama Ibu Dwi sudah kelihatan. Terus kemudian tujuannya tadi sudah muncul, kemudian penguatannya saya lihat itu alhamdulillah sudah terlihat, kemudian rencana dan aksinya juga yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sama Ibu Dwi sama coachnya ini sudah luar biasa Bu Dwi ya. Kemudian terakhirnya itu saya lihat tadi di komitmennya itu masuk semua. Kalau menurut pengamatan saya sebagai seorang observer itu sudah masuk semua, Bu Tuti sudah rampung semua, itu
sudah masuk di dalam semua alur tirta yang Ibu terapkan dengan kocehnya. Baik, terima kasih Bu Dwi, luar biasa. Terima kasih Pak Yanto sebagai observer kita. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 2 ini, saya, Ibu Dwi Arica Martiani, berperan sebagai observer di kegiatan ini, dan nantinya akan didampingi oleh 2 orang coach dan coach-nya. Dalam hal ini yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Supi dan coach-nya adalah Pak Haryanto. Silakan kepada coach dan coach untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bertemu kembali. Nah, saya di sini selaku coach ya. Saya Ibu Supiati SPDSD, ya bertindak sebagai coach, dan saya persilakan kepada coach saya untuk Terima kasih. Saya atas nama Haryanto SPD, Guru PJOK dari Kabupaten Sumbawa Angkatan 11 tahun 2024. Saya selaku coach sekarang. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Yanto dan Bu Supi. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, saya ingin melakukan praobservasi kepada coach dulu ya, kepada Bu Supi. Saya Bu. Bagaimana persiapan untuk coaching malam ini Bu Supi? Ya, gini Bu. Nah, sebelumnya kami ada bincang-bincang sedikit bersama Bapak Yanto. Nah, di sini Bapak Yanto punya masalah, artinya di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama ini ya, ini yang kompetisi yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama itu saya hadir sepenuhnya untuk Pak Yanto ini malam hari ini. Kemudian saya mendengarkan dengan rasa apa curhatan yang Bapak Haryanto sampaikan. Terus, nah saya akan membuatkan beberapa pertanyaan yang saya paham dan Pak Yanto mengerti juga. Nah, tentu tidak keluar dari alur tirta. Kemudian yang keduanya artinya kompetisi apa yang ingin Pak Haryanto untuk coach saya. Kemudian yang ketiga, nah Bapak Haryanto ingin bisa bercerita secara spesifik apa permasalahan yang dihadapi malam ini. Nah, kalau bisa kami akan membahas, saya akan bantu sebisa saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Itu Bu. Baik. Oke, baik. Coach kita malam ini sangat paham dengan alur yang harus dilakukan ya, Bu Supi ya. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada coach dan coach untuk melakukan coachingnya. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Supi. Saya Pak Haryanto. Bisa ada waktunya sebentar sih, 12 menit atau 15 menit atau 20 menit lah. Saya mau curhat nih. Ada yang saya mau cari solusinya. Siapa tahu Bu Tati bisa bantu saya nanti. Insya Allah Pak, insya Allah. Baik, terima kasih atas waktu luangnya Bu. Saya takut Ibu Guru sibuk. Ya, bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak untuk menyelesaikan masalah itu dengan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita ingin seperti yang saya jelaskan tadi Pak. Nah, untuk itu mungkin masih juga rekan-rekan Bapak tidak menerima karena mungkin Bapak dianggap senior, ya seperti itulah keadaan yang terjadi di sekolah Bapak kan Pak. Nah, artinya baru 1 kali aja Pak ya, misalnya Bapak. Nah, artinya Bapak sudah mencoba ya sudah baru 1 kali saya mencoba seperti itu, sehingga
sehingga belum maksimal, Bu. Tapi Iya, saya iya, akan iya. berupaya lagi nanti, Bu. Saya akan coba mendekati secara door to door, bagaimana apa kendala, apa permasalahan, sehingga teman-teman senior saya itu tidak begitu responsif sama saya. Tapi nanti saya akan coba nanti mungkin pendekatannya ke rumah beliau. Terus nanti saya coba akan ajak bermain di mana mereka bermain, saya coba ikut ke tempat bermain, sehingga metode-metode pendekatan itu bisa membuat mereka mendukung apa yang menjadi program saya dan bisa membantu saya mensukseskan apa kegiatan yang kami lakukan di dalam perlombaan di SDN kami ini. Iya, artinya Bapak sudah bertanggung jawab penuh ya untuk mensukseskan sekolah Bapak. Artinya kita semua bertanggung jawab. Tanggung jawab Bapaknya, Bapak Haryanto sudah sampai di situ sudah bagus sudah Pak ya. Artinya, nah nanti mungkin misalnya kalau masih seperti itu lagi ya, karena ini permasalahannya bukan di murid-murid kita, tetapi di lingkungan sekolah kita Pak. Artinya kalau misalnya gurunya seperti itu, bagaimana kita menularkan ke anak-anak, misalnya rasa kebersamaan, kolaborasinya, saling menghargai satu sama lainnya, nah supaya sekolah kita selalu kompak dan solid. Nah itu tadi saya mungkin, nah misalnya Pak ya, kalau misalnya masih seperti itu kita bisa bincang-bincang lagi. Nah hal-hal seperti itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya yang bisa saya terapkan di sekolah saya, seandainya bisa seperti itu Pak. Nah mungkin setelah saya mendengar cerita atau permasalahan yang Bapak hadapi, misalnya dari awal sampai akhir, saya cuman itu yang bisa saya Pak. Mungkin bagaimana perasaan Bapak setelah bisa mengeluarkan sedikit unek-unek yang ada di pikirannya? Baik, Perasaan Bu. Nah, setelah tadi dari awal saya coba membawa permasalahan saya sehingga saya bisa menyita waktunya Bu Supi untuk melakukan sharing-sharing bincang-bincang seperti ini. Nah, alhamdulillah yang tadinya begitu saya pikirkan itu tidak bisa saya selesaikan. Nah, tetapi ternyata dengan arahan, dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Tati itu bisa merangsang pikiran saya, oh ternyata permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan adanya kita kerjasama dan kolaborasi seperti ini. Dan itu yang saya rasakan, dan alhamdulillah perasaan saya sudah agak lega sekarang ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti kalau ada waktu, ada permasalahan lagi, kita bincang-bincang dan kita berdiskusi seperti ini, Bu. Terima kasih sekali lagi. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas saran, masukan dari Bu Guru. Terima kasih. saya Pak, semangat Pak, semangat Pak. Siap, semangat. Tidak ada junior, tidak ada senior, kita sama. Siap. Nah semangat. Nah untuk malam ini saya juga berterima kasih Bapak beri kepercayaan pada saya sebagai coachnya yang sedikit memberi saran kepada Bapak yang walaupun belum sepenuhnya. Nah mungkin untuk malam ini kita akhiri saja bincang-bincang kita Pak. Nanti di lain waktu kalau ada kesempatan, ada waktu kita bincang-bincang lagi mungkin di permasalahan lain. Sekarang kita kembalikan ke Ibu observer kita. Kita akhiri saja Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Saya Pak. Oke, baik. Kepada coach dan coach yang sudah melakukan coaching, terima kasih juga saya ucapkan ya. Sebelum ini berakhir, saya ingin merefleksikan juga ini Pak, khusus kepada coachnya ya. Ini dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira indikator yang paling jelas Ibu pakai di situ apa ya? Oh, maksudnya gimana ya Bu? Ya? Indikatornya yang mana kira-kira Bu Supi gunakan tadi? Oh, di kompetisinya yang ingin saya pakai ya Bu. Artinya di sini saya sudah mendengarkan permasalahannya dengan penuh rasa. Artinya saya harus hadir sepenuhnya ini untuk coach saya. Ya, harus hadir sepenuhnya supaya dapat merasakan apa yang coach saya rasakan. Oke, baik ya. Berarti tadi Bu Supi sudah menghadirkan diri sepenuhnya dalam proses coaching itu.
Ya saya lihat dalam prosesnya Bu Supi juga hadir penuh memang gitu, antusias mendengarkan curhatan dari Pak Yanto. Ya, Tetapi satu lagi yang saya sarankan Bu tadi, ya, sebaiknya sebagai coach jangan menawarkan solusi ya. ya, Sebisa mungkin kita upayakan lebih banyak menggali dengan pertanyaan berbobot tadi supaya coach Ibu yang menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Supaya motivasi intrinsik dari dirinya akan lebih banyak muncul. Dan solusi itu akan lebih kuat dia pakai pada saat permasalahan yang sama mungkin terjadi nanti atau dengan permasalahan yang berbeda. Mungkin itu saja hasil observasi saya terhadap Bapak dan Ibu berdua. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita yang baik malam ini. Terima kasih Bapak Yanto dan Ibu Ya, Supi ya. ya, ya. sama-sama Terima Bu kasih Guru. observer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi ya. Nah, saya di sini selaku observer. Nah, artinya di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai observernya, saya Ibu Supiati SPDSD. Saya mengajar di kelas 1 sekolah dasar ya, Kabupaten Sumbawa. Nah, saya calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini Ibu Dwi sebagai coach ya. Ya. Terus Pak Haryanto Sebagai coachnya. Nah, saya persilakan kepada Pak Haryanto dulu sebagai coachnya untuk memperkenalkan diri. baik, terima kasih Bu Tati sebagai sebagai observernya. Nah, perkenalkan nama saya Haryanto SPD dari Kabupaten Sumbawa. Saya JGP Angkatan 11 tahun 2024. Terima kasih Bu Supi. Saya kembalikan Ya, ke terima Bu kasih. Dwi. Terima kasih Pak Haryanto. Untuk coachnya silakan memperkenalkan diri sebelumnya. Terima kasih Bu Supi. Perkenalkan saya Ibu Dwi Arca Martiani. Saya mengajar di SMAN 1 Batu Layar. Saya CGP dari Kabupaten Lombok Barat. Ya, terima kasih Pak Haryanto sebagai coach dan Ibu Dwi sebagai coach. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dan berbincang-bincang sedikit kepada coachnya ya sebelum saling menyampaikan permasalahannya. Nah, di sini Pak Haryanto sedikit saja ya ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan sebelumnya Pak. Misalnya sekarang Bapak sebagai coachnya, artinya Bapak ingin mendengarkan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach Bapak yaitu Ibu Dwi. Nah, di sini yang pertama ini Pak ya, misalnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti di dalam mendengarkan Ibu Dwi Baik, memberikan masalahnya. baik, terima kasih Bu Tati. Tentu saya akan menggunakan alur cerita Bu Dwi seperti Bu Tati seperti apa yang digunakan menggunakan alur cerita ini. Ada 3 kompetensi yang akan saya coba gali. Yang pertama nanti akan saya hadir dengan sepenuhnya atau seutuhnya. Kemudian saya akan mendengar dengan penuh seksama dengan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian saya akan saya akan berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Mungkin itu kompetensi yang akan saya coba capai nanti atau yang coba saya inginkan Bu Tati. Ya, ya. Misalnya satu saja kompetensi yang ingin Bapak capai untuk coachnya satu saja Pak, misalnya Baik, yang Bapak hadirkan di situ. Yang akan saya perdalamkan yaitu tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga saya bisa menggali apa yang diinginkan oleh Bu Dwi. Mungkin salah satunya itu memberikan sebuah pertanyaan berbobot Bu Guru. Iya, baik Pak. Nah, artinya nanti kita akan menceritakan secara spesifik permasalahannya. Nah, untuk itu mungkin itu dari saya observer, waktu dan kesempatan kepada coachnya. Ya, langsung saja dengan coachnya untuk menyampaikan dan mendengar ya. Coachnya memberikan dan menyampaikan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh coachnya.
Mungkin waktunya saya serahkan. Bapak Ibu silahkan. Baik, terima kasih Bu Observer. Ini saya tunggu salamnya dari Ibu Dwi dulu ini. Ya, halo Bu Dwi, apa kabarnya? Sehat? Ya Pak Yanto, mohon maaf riwah sedikit ini. Baik, Sudah ngecas sebentar aja dikit pasang. baik, tidak apa-apa. Oke Pak Yanto, terima kasih sudah mau hadir nih. Mau menyapa saya. Baik, Bu Karena Dwi. kemarin saya coba chat-chat Bapak, nggak ada yang mau saya bicarakan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita bicarakan. Saya ini ada waktu luang ini Bu Dwi, kebetulan saya lihat ada waktunya Bu Dwi. Ini apa yang harus kita diskusi, atau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi kah sama Ibu Dwi ini sehingga begitu dari kemarin ini mencoba menghubungi saya atau mengajak saya berdiskusi, tapi baru kali ini kita membuat kesempatan ini. Silakan Bu Dwi. Iya Pak Yanto, saya mau curhat ini Pak. Baik, Saya baik, curhatnya ini sebenarnya tentang masalah pribadi saya, tentang kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini yang lumayan cukup padat dan menyita waktu, sehingga membuat kesehatan saya agak terganggu jadinya nih Pak Yanto. Oh, gitu. Iya, jadi saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak Yanto. Kemudian tugasnya sangat banyak di sana ternyata, dan dilalahnya saya berani sekali mengambil kegiatan yang bukan serupa sih, yang membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit juga seperti itu. Jadi kegiatan saya ini sepertinya menumpuk sekali akhir-akhir ini, terutama 1 minggu belakangan sampai sekarang masih ada sisa besarnya gitu Pak. Itu yang membuat saya sedikit terganggu kesehatannya, seperti itu Pak Yanto. Baik, luar biasa ini Bu Dwi, ini banyak betul kegiatannya sehingga Ibu Dwi merasa terganggu terganggu kesehatannya Bu Dwi ya. Iya Pak Yanto. Memang kalau kita banyak kegiatan itu tentu akan mempengaruhi psikis kita Bu Dwi, terutama capek. Nah Bu Dwi, setelah saya mendengar ceritanya tadi, bagaimana upaya Bu Dwi itu menyelesaikan, karena ini kegiatannya banyak Bu Dwi ini. Banyak kegiatan Bu Dwi ya. Mungkin ada 2 atau 3 kegiatan yang sama. Sementara CGP ini tentu kita sama-sama tahu juga kegiatan ini juga membutuhkan waktu, dan karena soal terus di LMS itu banyak tugas. Nah, bagaimana Ibu Dwi ini melakukan secara bersama kegiatan ini selama ini? Iya. Jadi saya cerita flashback ke belakang dulu Pak ya. Baik. Kemarin ini yang bikin kesehatan saya drop itu pertama karena kegiatan GGP tentunya padat, tugasnya banyak. Kemudian saya mengambil lagi kegiatan Youth Science Camp itu Pak. Jadi itu merupakan kegiatan kolaborasi dari Brida dan Universitas UITM namanya, Universitas Tamara Malaysia ya kalau tidak saya ingat. Jadi hal itu membuat saya lumayan sibuk. Kemudian kegiatan campnya itu berlangsung selama 4 hari 3 malam kemarin itu Pak. Dan kegiatannya sampai malam. Setelah kegiatan itu selesai, saya harus lagi menyelesaikan kewajiban saya di sekolah, karena kemarin juga bersamaan dengan penilaian sumatif bersama. Di situ saya juga menjadi panitia, menjadi sekretaris di sana. Jadi pelaksanaan PSB juga sangat sibuk, administrasinya banyak sekali yang harus kita siapkan. Jadinya saat campnya itu saya drop gitu Pak kemarin itu. Saya sempat ke UGD.
Jadi hampir saya ke UGD observasi 30 menit, diberikan suntikan, diberikan obat, dan sarannya ya harus istirahat, memang seperti itu. Cuman kan kemarin tuh kegiatannya masih terus berjalan, PSB-nya masih berjalan 2 hari lagi, kemudian YSC-nya Youth Science Camp itu berjalan tinggal 3 hari lagi, kemudian kegiatan CGP juga tetap berjalan, ada kebetulan waktu itu juga sedang rukol gitu. Jadi benar-benar menyita tenaga saya, benar-benar menyita pikiran saya, seperti itu Pak Yanto jadinya. Nah ini kalau begini ini Bu Dwi ini luar biasa fleksibel permasalahan yang dihadapi Bu Dwi. Namun kita kembali lagi Bu Dwi, kalau kita berbicara tentang permasalahan itu, semua kehidupan ini tentu tidak akan terlepas dari permasalahan. Tapi yang saya salut sama Ibu Dwi ini, pengorbanannya ini luar biasa Bu Dwi ini, kalau saya gali-gali cerita Ibu Dwi ini. Nah, siapa yang bisa diajak kolaborasi sama Ibu Dwi untuk untuk memberikan sebuah gambaran sehingga permasalahan ini bisa juga diatasi sama Ibu Dwi? Apakah ada seseorang lain yang seperti kasusnya Ibu Dwi gitu, pernah nggak ada terlintas atau diceritakan sama teman-teman? Iya. Jadi kalau di PSB kemarin itu saya akhirnya curhat ke kepala sekolah, kemudian kepada ketua panitia saya, seperti itu kan, kondisinya seperti ini. Jadi saya tidak bisa full di sekolah selama kegiatan youth camp. Mohon untuk di-handle lah selama saya meninggalkan sekolah 4 hari kemarin. Dan alhamdulillah sih memang di-handle. Sudah diberikan kelonggaran untuk kepala sekolah, ya sudah fokus dulu ke kegiatan yang satunya. Nah, kegiatan di youth camp sendiri, di sana kita juga diberikan kelompok bekerja gitu ya. Jadi lumayan berat yang harus dilakukan, membuat pemrograman dengan menggunakan teknologi yang berurusan dengan listrik seperti itu loh Pak. Jadi buat robot, buat ini, buat itu. Jadi ya cukup menyita waktu, dan saya harus belajar ulang kan, karena tidak ada pengalaman sebelumnya tentang itu. Nah itu saya minta tolong kepada kawan yang lain untuk menghandle. Jadi saya membantu sekedarnya aja jadinya Pak, membantu yang lain. Jadi ya otomatis harus ekstra, memang tenaganya harus dikeluarkan untuk itu, mau tidak mau, karena ini kan pilihan yang saya ambil Pak Yanto ya. Segala sesuatu pilihan yang kita jadikan tanggung jawab ya harus diselesaikan bagaimanapun caranya. Seperti itu jadinya Pak Yanto. Nah, bentuk tanggung jawab luar biasa Ibu Dwi ini, bentuk tanggung jawabnya sudah 2 atau 3 kegiatan yang dihadapi Ibu Dwi. Nah Bu Dwi, ini pertanyaan saya ini mungkin bisa dijawab. Bagaimana Ibu Dwi untuk kedepannya, karena ini menyangkut kesehatan Bu Dwi. Kalau sudah kita sehat, walaupun apapun yang bisa kita kerjakan, tapi namun kalau sebaliknya, kalau kita sudah sakit, tentu tidak kita bisa melakukan aktivitas. Nah, bagaimana strategi Bu Dwi untuk meminit waktunya untuk bisa beristirahat agar tidak drop seperti ini, Bu Dwi? Iya, itu yang sedang saya upayakan Pak Yanto, meminit waktu supaya tidak drop. Jadi malam itu saya upayakan tidak lagi banyak kegiatan, maksimal ya jam 11 lah. Jam 11 kalau bisa. Kalau bisa sudah stop di depan laptop, kemudian stop bekerja yang menguras pikiran, fokus untuk istirahat badan saja dulu, seperti itu. Sembari minum vitamin juga. Vitamin saya rajinkan sekarang ini. Vitamin biasanya saya abaikan yang namanya vitamin itu Pak. Cukup dengan makan minum aja lah, seperti itu pikir saya. Tapi ternyata badan saya butuh ternyata vitamin, seperti itu. Upayanya seperti itu sekarang Pak Yanto. Di samping support keluarga sih yang paling penting sebenarnya itu. Jadi saya banyak berkeluh kesah juga dengan keluarga, terutama suami gitu kan, kondisinya seperti ini, tolong dibantu, dijaga kesehatan jiwa saya, seperti itu. Wah, itu luar biasa Budi. Keluarga itu yang terpenting. Kalau mereka sudah mensupport kita, memberikan kita ruang, namun
Ibu Dwi juga tahu karena kondisi tanggung jawab Ibu Dwi kan namanya ibu rumah tangga Bu Dwi, tentu Iya. kan membagikan waktunya luar biasa. Ini perjuangan luar biasa ibu-ibu saya sebagai seorang laki-laki tidak bisa mengikuti Ibu Dwi kayaknya seperti ini. Untuk manajemen waktunya ini luar biasa Ibu Dwi. Jadi Ibu Dwi nanti bagaimana dan siapa yang terlibat itu sudah kelihatan, keluarga, kepala sekolah sudah dilibatkan tanggung jawabnya sama Ibu Dwi. Baik Ibu Dwi, nah kapan kira-kira bisa dieksekusi tentang pengaturan waktunya nanti Ibu Dwi ya? Nanti kalau ada waktu kita diskusi lagi nanti Ibu Dwi. Cuman nanti saya tunggu lagi kapan ada dieksekusi jadwal sehingga tidak terjadi lagi drop Ibu Dwi ya. Iya Pak Yanto, terima kasih. Secepatnya lah. Kalau masalah kesehatan ini memang tidak ada toleransi yang terlalu panjang untuk kita berpikir lama-lama. Ya, secepatnya kita harus eksekusi. Baik, saya tunggu perkembangannya Bu Dwi ya. Baik, terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Terima kasih sudah diberikan ruang waktu untuk saya curhat. Rasanya lebih lega Pak Yanto karena masalahnya sudah terurai sedikit gitu. Saya jadi sadar diri, oh iya saya harus mempercepat pemulihan saya dengan istirahat yang banyak. Seperti itu Pak Yanto. Baik, berarti sudah refleksi dirinya luar biasa Bu Dwi ini. Terima kasih Bu Dwi. Sehingga semoga nanti pertemuan selanjutnya saya tunggu kabar baiknya, kapan kita diskusi lagi ya. Karena itu tadi sudah refleksi sendiri Bu Dwi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Dwi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Coach kita ya, Pak Haryanto dan Ibu Dwi ya, yang punya masalah malam ini sudah disampaikan. Nah, artinya permasalahan tentang kesehatan. Nah, di sini Ibu Dwi sudah bisa mencoba berbagai cara ya, supaya tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Ya, sudah menemukan caranya, bagaimana cara mengatasinya. Nah, alhamdulillah Bapak Coachnya juga memberikan beberapa saran ya untuk permasalahan yang dihadapi Ibu Dwi malam ini. Nah, saya dengar perbincangannya ya, alhamdulillah. Saya juga mendengar dengan seksama, oh begini loh cara menjaga kesehatan agar tetap sehat. Nah, mungkin untuk malam ini ya kita bisa mengakhiri ya, karena mungkin nanti di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk membawa ya permasalahan-permasalahan yang lainnya supaya kita lebih lega masing-masing. Mungkin terima kasih Bu Suti. Ya, nah terima kasih Bu Suti. Ya, kita akhiri saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, kita mengucapkan dan saya mohon maaf apabila tadi di dalam penyampaian agak yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Nah, untuk itu marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya akhiri.